Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Nanang Hosim, SPDI MPD, selaku dosen pengampun mata kuliah Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi, serta teman-teman sekalian saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, lebih-lebih nikmat sehat dan nikmat umur. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang dimana membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang memahami kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan saya sendiri sebagai moderator, Nabila Husnul Maulida, dengan rekan-rekan saya sebagai materi yaitu Dita Novita, Hiban Adib, Nadifa, dan Ardita Nurur. Dalam mengamalkan kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, terbagi menjadi 5 submateri yaitu yang pertama, makna ilmu sains dan iptek, tanggung jawab ilmuwan, kedudukan orang yang berilmu dan didorong atau kewajiban untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu, pentingnya ilmu pengetahuan, serta hubungan antara agama dengan iptek. Oke, selanjutnya kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya adalah makna iptek. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, ilustrasi, dan firasat. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang telah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran yang objektif, telah diuji kebenarannya, dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Ilmu pengetahuan dalam sudut pandang budaya dan teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Seni adalah hasil ungkapan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya. Seni juga merupakan ekspresi jiwa seseorang, kemudian hasil ekspresi jiwa tersebut dapat berkembang menjadi bagian dari budaya manusia, karena seni itu diidentikan dengan keindahan. Oke, selanjutnya yaitu pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu ilmi. Dari kata ini diindonesiakan menjadi ilmu. Sedangkan dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha dari para ilmuwan Muslim atas persoalan duniawi dan akhirat dengan bersumber kepada wahyu Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang. Dan orang yang meletakkan ilmu pada selain yang ahlinya bagikan menggantungkan permata dan emas pada babi hutan. HR Ibnu Majah dan lainnya. Juga pada hadis Rasulullah yang lain, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini kita tidak dituntut mencari ilmu ke Cina, tetapi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dan berbagai penjuru dunia. Walau jauh, ilmu harus tetap dikejar. Selanjutnya, kemudian kedudukan orang-orang yang berilmu dan dorongan atau kewajiban untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Di sini sudah tertera satu ayat. Di sini saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tanggung jawab ilmuwan dan seniman. Tanggung jawab ilmuwan dan seniman meliputi yang pertama, nilai ibadah, yang kedua, berdasarkan kebenaran ilmiah, yang ketiga, ilmu alamiah, dan yang terakhir adalah menyebarluaskan ilmunya. Selanjutnya, hubungan antar agama dan iptek. Agama dan keyakinan iman tidak perlu dipertentangkan dengan perkembangan iptek. Manusia beragama dan manusia iptek adalah makhluk yang sama sebagai ciptaan Tuhan.
penghuni alam semesta ini. Keyakinan iman seharusnya memberi pencerahan bagi pengembangan iptek agar manusia tetap menyadari keterbatasannya. Sehebat apapun manusia dan iptek yang dikembangkan, ia tidak mampu menguak semua misteri dalam alam semesta ini. Kegagalan iptek untuk menjelaskan peristiwa, kehidupan, dan berbagai peristiwa alam semesta juga tidak perlu membuat manusia merasa pesimis terhadap hidup dan masa depannya. Manusia tidak hanya bisa belajar dari segala potensi dirinya yang mendatangkan optimisme, ia juga bisa belajar dari kegagalannya dan memaknai keterbatasannya untuk menegaskan bahwa ada kuasa adikodrati yang terlibat dalam sejarah hidup manusia. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, ilustrasi, dan firasat. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang telah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran yang objektif, telah diuji kebenarannya, dan dapat diuji secara ilmiah. Perbuatan baik seseorang tidak akan bernilai amal soleh apabila perbuatan tersebut tidak dibangun atas nilai-nilai iman dan ilmu yang benar. Ada 4 hal pandangan Islam dalam etos kerja, yaitu niat, komitmen sebagai dasar nilai kerja, konsep ihsan dalam bekerja sebagai bentuk keberadaan manusia, dan orang mukmin yang kuat lebih disukai. Demikian paparan materi dari kelompok kami tentang memahami kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Apabila ada salah kata atau kekurangan kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.